teman-teman, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bahas soal SKB CPNS, yaitu untuk guru SMP. Guru IPS ya, jadi IPS ahli pertama untuk guru SMP. Ini merupakan sesuai dengan FR SKB CPNS terbaru dan ini merupakan part 2. Kemarin kita udah selesai sampai nomor 15, ini nomor 16-nya. Dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintah yang bersifat apa? A. Feodal, militerisme, militer ya. B. Diktator militerisme. C. Feodal oligarkis. D. Demokratis Pancasila. Atau E. Sosialistis. Dari tinjauan historis, kelahiran Orde Baru itu merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat feodal oligarkis. Orde Baru kan itu ya ketika zamannya Bapak Presiden kita Soeharto. Feodal itu artinya mirip dengan kerajaan. Oligarkis merupakan kekuasaan oleh sekelompok orang yang itu aja biasanya. Jadi Orde Baru itu mirip dengan feodal oligarkis. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke. 17. Realitas politik luar negeri yang terkait dengan tumbuhnya nasionalisme Indonesia antara lain realitas politik luar negeri ya, yang benar-benar terjadi di luar negeri, yang kaitnya sama tumbuhnya nasionalisme. Nasionalisme itu rasa cinta terhadap tanah air. A. Revolusi Oktober di Rusia. B. Nasionalisme Filipina. C. Revolusi Prancis. D. Nasionalisme Mesir. Atau E. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904. Wah, ini udah lama banget. Nah, jawabannya adalah realitas politik luar negeri terkait dengan tumbuhnya nasionalisme Indonesia antara lain kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904. E. 18. Penggunaan jasa satelit komunikasi domestik seperti satelit Palapa yang dimiliki Indonesia sangat penting dan merupakan suatu keharusan karena A. Memudahkan penduduk untuk berkomunikasi. B. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. C. Merupakan sumber devisa terbesar negara Indonesia. Bukan kalau yang C. Dia ngomongin satelit. Oke. D. Indonesia harus mengatasi ketertinggalan dari bangsa lain. Mungkin jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak itu adalah faktor yang mempengaruhi. Tapi penggunaan jasa satelit komunikasi domestik seperti satelit Palapa yang dimiliki oleh Indonesia sangat penting, merupakan satu keharusan karena wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Yang B, jadi menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu menggunakan satelit Palapa. Ini dulu ya, B. 19. Tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari apa? A. Kesombongan Belanda. B. Pola perdagangan VOC. Gini, tanam paksa itu yang melaksanakan adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa ya. Orang-orang di Jawa, khususnya di Pulau Jawa kayak gitu. Tahu proses tanam kan? Proses tanam itu dari bibit sampai dia panen kayak gitu. Kalau misalnya ini tanam paksa tuh merugikan Indonesia terutama penduduk Jawa itu luar biasa. Kalau pola perdagangan berarti ada yang jual, ada yang beli, sedangkan tanam paksa tidak jual beli. Jadi jawabannya adalah yang B itu salah. Oke. Usaha Belanda menguasai Indonesia mungkin dehumanisasi masyarakat Jawa atau bekerja sama dengan Belanda. Kita nggak kerja sama karena kalau kerja sama itu kan kesepakatan bersama ya. Ini adalah paksa di situ. Nah, tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad 19 di Indonesia merupakan perwujudan dari dehumanisasi masyarakat Jawa. Dehumanisasi, human artinya manusia. Dehumanisasi tidak memanusiakan manusia, terutama dalam masyarakat Jawa. Karena kalau kalian masih ingat atau dibuka lagi bukunya, tanam paksa itu sangat merugikan dan
Penyebab ada tanam paksa adalah karena kas Belanda yang kosong, kas VOC, terus udah itu gunanya adalah untuk memerangi Jawa kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat merugikan. Itu yang dinamakan tidak memanusiakan manusia. 20. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan Budi Utomo ya. Mei 1908, organisasi pertama yang Indonesia miliki. Penghapusan feodalisme, tadi dikasih tahu kalau feodalisme ini adalah seperti kerajaan, bukan ya. Budi Utomo itu bidangnya pendidikan dan kebudayaan, bukan kerajaan. Cita-cita kebangsaan mungkin, cita-cita kaum intelektual mungkin. Ingat Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, orang-orang di sekolah Stovia kayak gitu, dan banyak pendirinya. Ketuanya adalah Wahidin Sudirohusodo. Cita-cita kaum intelektual mungkin penghapusan kebodohan, mungkin karena dia pendidikan atau kemerdekaan. Nih, perjuangan pergerakan Budi Utomo itu dimaksudkan dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan kayak gitu. Jadi yang benar yang B. Nomor 21. Pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang karena Jepang A. merupakan saudara tua, B. merupakan pemimpin Asia, C. mengetahui kelemahan pemimpin Indonesia, D. ingin balas budi pada pemimpin Indonesia, atau E. menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kolaborasi berarti kerjasama, bentuk kerjasama politik antara Jepang dan Indonesia itu adalah lahirnya BPOPKI dan PPKI. Penyebabnya apa? Karena Jepang telah memberikan janji kepada Indonesia. Nih, pemimpin politik Indonesia mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan Jepang pada masa penjajahan Jepang karena Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang selanjutnya dibentuk Organisasi Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPOPKI. Ingat prosesnya. Ini yang E, tanggalnya adalah 7 September 1944 ya. Perdana Menteri Jepang waktu itu Kyoso, atau yang ada yang nyebutnya Koiso, ngasih janji ke Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. 22. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad diwarnai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada A. eksploitasi kekayaan alam oleh bangsa asing. Di sini yang ditanya lihat kesenjangan sosial ekonomi. Oke, tapi masyarakatnya Indonesia. Oke. Jadi ini kalau asing bukan ini yang diminta di soal gitu. Sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi itu adalah terpusat, artinya sentral, terpusat. Kekuasaan ini lebih ke pemerintahnya. Kayak ketika kita Orde Baru gitu. Kalau sekarang kan setelah reformasi kita desentralisasi, yaitu ada otonomi daerah. Jadi ini bukan ngomongin sosial ekonomi, kalau ini ngomongin pemerintahan atau politik gitu. Utang luar negeri yang terlalu besar, sekali lagi ini adalah masyarakat Indonesia. Kalau hutang urusan negara. Diskriminasi kesempatan berusaha mungkin, kecilnya modal usaha mungkin. Jawabannya D atau E? Jawabannya D. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad itu diwarnai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada diskriminasi kesempatan berusaha. Penduduk pribumi mendapat urutan terakhir setelah orang Belanda asli, keturunan Belanda, dan Cina. Sehingga masyarakat pribumi seperti terisolir dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi nggak ada kesempatan. Jadi jawabannya D. 23. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan percerminan dari ideologi yang dinamakan A. Otoriterisme. Otoriterisme pasti otoriter, diatur oleh negara. Ini loyalitas tertinggi setiap orang, berarti bukan negara yang mengatur, tapi balik ke masing-masing orang. Sosialisme harus adanya kerjasama, semua diatur oleh negara kayak gitu. Bukan sosialis.
Marxisme. Kalau nggak tahu Marxisme, kita kenalnya komunisme, ya. Sama, semua diatur oleh negara. Bukan yang ini. Nasionalisme mungkin feodalisme adalah kerajaan atau monarki, kayak gitu. Jadi loyalitas tertinggi setiap orang itu menunjukkan rasa cintanya terhadap negara tersebut. Jadi nih, loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada negara merupakan percerminan dari ideologi. Ideologinya dinamakan nasionalisme, kayak gitu, cinta terhadap negara. Jadi yang D, cinta itu berarti rasa tanpa paksaan, gitu. D. Yang lainnya terpaksa. 24. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut, kecuali VOC ya, Fungsi Dagang Hindia Timur. A. Konflik berbagai penguasa pribumi di Indonesia. Iya. B. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul daripada pedagang pribumi, pastinya. Terjadi kerjasama antar Belanda dengan penguasa pribumi, ya nggak? Atau D. Simpati pedagang pribumi terhadap Belanda. Atau E. Monopoli perdagangan dilakukan Belanda. Iya. Kecuali yang dia minta, kalau kerjasama, apakah Indonesia kerjasama sama Belanda? Enggak, adanya tanda paksa malah. Jadi jawabannya tuh yang D. Simpati pedagang pribumi terhadap Belanda. D. Pada pemilu 1955, PKI menjadi salah satu partai besar karena mumpung bahas ini, saya kasih tahu, kalau saya ingatkan bahwa 1955 adalah pemilu satu-satunya di zaman Soekarno ya. Ini 1955. PKI jadi salah satu partai yang besar. Kenapa? Apakah karena A. Suasana politik negara sedang tidak stabil? Iya ya, 1955 kita pakai UUDS gitu, Undang-Undang Dasar Sementara. D. PKI berhasil merangkul parpol Islam atau PKI memperoleh dukungan Angkatan Darat. 1955, siapa yang mendukung PKI? Oke, jawabannya pemerintah, kayak gitu. Pada pemilu 55, PKI menjadi salah satu partai besar karena PKI mendapat dukungan dari pemerintah, kayak gitu. Jawabannya yang C. Kalau mau cari ini, cari lagi sejarahnya. Intinya jawabannya C. Oke. 26. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus dilaksanakan atas dasar apa? Hadiah Jepang. Enggak ya. Kita kalau hadiah Jepang tanggalnya tuh bukan 17, tapi tanggalnya itu adalah 24 Agustus. 24 bulan 8. Kita ini janji Jepang Indonesia Merdeka 24 Agustus 1945 janjinya. Yang dikasih Perdana Menteri Koiso. Hasil pergerakan Rengas Dengklok mungkin. Tapi penyebab utamanya apa? Kesepakatan sekutu tentang Indonesia? Enggak. Kita merdeka sendiri, ingat, bukan sekutu. Derealisasi Sumpah Pemuda mungkin, karena tujuan Sumpah Pemuda adalah nasionalis, kita merdeka. Kebulatan tekad Founding Fathers? Enggak. Ingat peristiwanya, golongan muda, golongan tua itu menolak bahwa Indonesia merdeka. Sementara golongan muda itu mendesak agar Indonesia cepat-cepat merdeka. Founding Fathers itu adalah termasuk golongan tua, yaitu Soekarno-Hatta. Nah, salah jawabannya nih. Salah pembahasan, sorry. Jawabannya B. Ya. Jawabannya B. Hasil pergerakan Rengas Dengklok itu yang menyebabkan kita merdeka. Sorry, salah pembahasan. Tapi ngerti ya kenapa? B. Kalau Sumpah Pemuda itu terlalu jauh. 27.
Belanda mendirikan Kongsi Dagang (VOC) di Indonesia adalah dalam rangka memenangkan konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan siapa? A. Jerman, B. Spanyol, C. Portugis, D. Inggris, atau E. Prancis. Belanda ya objeknya sini. VOC di Indonesia adalah dalam rangka memenangkan konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dengan Inggris. Jadi jawabannya yang D. Inggris. 28. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 terjadi karena pemerintahan Hatta A. mengalami konflik dengan Presiden Soekarno, B. melakukan pergantian pimpinan angkatan perang, C. mendapat tekanan kekuatan politik dalam negeri dan Belanda, D. mengalami krisis keuangan, atau E. melakukan konflik dengan angkatan darat. Yang E enggak. Ini Indonesia baru merdeka tahunnya 48. Pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi karena pemerintahan Hatta mengalami krisis keuangan. Jadi jawabannya tuh yang D. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.